Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya tulabi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Hari ini kita akan belajar tentang tematik matematika ya. Melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, siap ke hari ini? Yuk, let's go. Ya, hari ini kita akan belajar di tema 5, buku 3E tentang cuaca, subtema 2 tentang perubahan cuaca. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang membandingkan pecahan. Kalau kemarin kita belajar tentang mengulang tentang pecahan, penyebut, pembilang, dan sebagainya, hari ini kita akan membandingkan pecahan. Oke? Oke, berikutnya. Nah, apa ya tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Miss Arfi harapkan kalian yang pertama dapat menunjukkan pembilang dan penyebut. Mana sih yang namanya pembilang, mana sih yang namanya penyebut. Dan juga letak-letaknya ya, pembilang letaknya di mana, penyebut letaknya di mana. Kemudian, Miss Arfi harapkan kalian dapat memahami simbol perbandingan pecahan. Baik itu lebih kecil dari, lebih besar dari, atau sama dengan. Jadi kalian bisa memahami atau membedakan mana simbol perbandingan kecil, besar, atau sama dengan. Yang ketiga, kalian dapat membandingkan pecahan sederhana. Selanjutnya, nah Miss Ervi di sini punya pecahan ya. Yang pertama adalah pecahan 3/4. Nah, di pecahan 3/4 ini, yuk kita lihat mana yang namanya pembilang, mana yang namanya penyebut. Seperti yang Miss Ervi bilang tadi, untuk pembilang yaitu yang paling atas angkanya 3. Berarti di sini ya. Kemudian yang menunjukkan penyebut adalah yang angka di bawah. Itu. Jadi di sini kalau pecahan 3/4, pembilangnya 3, penyebutnya adalah 4. Oke, kemudian berikutnya Miss Ervi punya pecahan 5/7. Yuk kita cari yuk, mana pembilangnya dan mana penyebutnya. Oke. Miss Ervi tulis ya, pembilangnya berarti yang angka di atas. Angka di atas di sini adalah angka, iya betul, angka 5. Kemudian penyebutnya, angka yang di bawah ini berarti angka berapa? Angka 7. Yeay, betul. Sudah paham sampai di sini? Sudah paham mana pembilang dan mana penyebut? Sudah bisa membedakan letaknya, pembilang ada di mana dan penyebut ada di mana? Oke, good. Oke, next ya, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang tanda-tanda perbandingan. Nah, tanda-tandanya kayak apa saja sih, Miss? Nah, tanda-tanda perbandingan itu yang pertama adalah tandanya seperti ini ya. Tanda seperti ini. Nah, dia lagi membuka mulutnya seperti ini, itu sama dengan lebih besar dari, lebih besar dari. Kemudian tanda berikutnya adalah nih mulutnya ditutup nih. Nah, ini artinya adalah simbol dari lebih kecil dari. Kemudian ada satu lagi simbol seperti ini nih, mulutnya datar seperti ini. Berarti itu artinya adalah simbol dari sama dengan. Oke, sudah bisa membedakan dari beberapa simbol ini. Oke, untuk memudahkan kalian, lihatlah tanda berikut ini. Nah, kita beri garis yuk.
Oke, kita beri garis. Nah, Miss Ervi ada tanda nih. Ya, tanda membuka mulutnya. Kalau kita beri garis atau kalian beri garis, coba jadi apa ya kira-kira? Nah, kita lihat. Iya, betul. Jadi huruf K. Kalau huruf K itu kita umpamakan sebagai huruf atau sebagai lebih kecil atau kurang dari, boleh. Kecil atau kecil, maaf tulisannya Mas Ervi, kecil atau kurang dari ya. Kemudian ada lagi nih. Nah, Miss Ervi punya seperti ini. Kalau kita beri tanda garis nih, jadinya huruf apa? Iya, betul, huruf atau huruf B atau kita sebut juga lebih besar ya. Jadi kalian bisa membedakan ya, mana yang simbol besar, mana yang simbol kecil, dan mana yang sama dengan. Ingat ya, nanti kalau kalian lupa, Miss, kalau lebih kecil itu mulutnya ke kanan apa ke kiri ya? Nah, kalian beri garis saja. Jadi kalian kuncinya tahu kalau diberi garis, kalau itu membentuk huruf K, berarti artinya kecil. Kalau diberi garis membentuk huruf B, berarti artinya besar. Sampai di sini paham cara membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Simbol-simbolnya. Oke, next ya. Nah, sekarang bagaimana sih kita membandingkan pecahan? Nah, membandingkan pecahan itu ada 3 cara. Yang pertama, gunakan gambar ya. Kalian bisa melihat gambar. Kalau gambarnya itu lebih besar atau gambarnya lebih kecil dari sebelumnya, kalian bisa membedakan ya. Jadi kalian bisa membedakan dari gambar itu lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, kita lihat contohnya adalah gambar ini. Nah, ini yang diberi tanda warna hitam itu menunjukkan angka 1. Nah, berarti 1 ini adalah 1. Kita tulis di sini pembilangnya, penyebutnya dari 4. 4 dari mana? Ini dari bagian keseluruhan ini ya. 1 bagian dari 4 keseluruhan itu namanya 1/4. Next, kemudian Miss Arfi punya lagi nih ya. Ini ada sama-sama lingkaran kita bagi 4, tetapi yang satunya itu yang hijau ini itu yang diberi tanda warna hijau adalah ada 3, berarti ini 3/4. Pembilangnya 3, penyebutnya 4. Nah, kode seperti ini kira-kira kalau satu begini gambarnya seperti ini dan gambar seperti ini besaran yang mana? Iya, betul, besaran 3/4 ya. Kalau ini kan cuma 1/4, ini 3/4. Tuh lihat, ada bagiannya ada nih 1, 2, 3. Yang ini cuma 1 aja nih. Nah, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti kira-kira tandanya adalah kurang dari ya. Nah, kita lihat. Nah, berarti 1/4 titik-titik 3/4. Berarti tandanya apa kalau melihat gambar seperti ini? Iya, betul, kurang dari. Ingat ya, tandanya seperti ini. Kalau membentuk huruf K, berarti artinya adalah kurang dari. Oke, next. Nah, bagaimana Miss kalau membandingkan pecahan dengan penyebut sama? Nah, ini lebih gampang lagi. Kalau kalian mau membandingkan pecahan dengan penyebut sama, kalian abaikan angka penyebutnya. Udah sama-sama 20, sudah sama-sama 13. Nah, tinggal kalian melihat angka yang di atasnya. 3 sama 12. 3 sama 12, kira-kira tandanya apa? 3 sama 12 banyakkan mana? 12. 3 berarti lebih sedikit kan? Berarti 3 adalah kurang dari 12. Jelas? Oke, satu lagi misalkan 10 dan 4. Ayo, berarti 10 itu lebih besar apa lebih kecil dari 4? Iya, betul, lebih kecil. Sampai di sini paham? Oke. Yuk, selanjutnya. Nah, kita akan membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Nah, ini biasanya kalau tidak ada gambar, terus kemudian penyebutnya tidak sama. Nah,
caranya membandingkan adalah dengan mengkali silang ya. Contohnya Miss Ervi misalkan punya pecahan 3/4 titik-titik 2/6 nih. Penyebutnya ini satunya 4, satunya 6. Nah, caranya adalah dikali silang. Yang pertama adalah 3 kali 6. 3 kali 6 hasilnya adalah berapa? 18. Betul ya? 18. Betul nih hasilnya di sini. Kemudian yang kedua adalah dikali lagi 2 kali 4 atau 4 kali 2 boleh. Berapa 4 kali 2? 8. Iya betul hasilnya di sini. Nah, sekarang kalian tinggal membandingkan 18 dan 8. Berarti tanda yang tepat di tengah-tengah ini apa? Iya betul 18 itu lebih dari 8. Atau jadi sama dengan 3/4 lebih dari 2/6. Oke, sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan? Next, berikutnya. Tadi ya, 3 kali 6, 18. 2 kali 4, 8. Hasilnya di sebelah sini. Oke, kemudian berikutnya, Miss Arfi punya pecahan 4/5 dan 8/10. 4/5 dan 8/10. Sama caranya, yaitu dikali silang. 4 kali 10. Kemudian berikutnya adalah 8 kali 5. 4 kali 10 itu berapa ya? Nah, tadi yang pertama adalah 4 kali 10. Dan ini dulu hasilnya berapa? Ya, betul 40. Dan 8 kali 5. Hasilnya sama-sama 40. Jadi 40 maaf sebentar. 40. Saya ulangi ya. 40. Di sini 40 titik-titik 40 juga. Berarti kalau 40 sama 40 tandanya apa? Iya, betul. Sama dengan. Oke. Jadi 4/5 dan 8/10 itu tandanya adalah sama dengan. Oke. Oke ya. Jadi kalian bisa mengerjakan seperti ini. Oke, terima kasih sudah memperhatikan Miss Ervi. Sudah menyempatkan waktunya untuk belajar melihat video ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, yang terakhir adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.